Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam yang juga cukup penting adalah sesungguhnya perjalanan kalian ketika kalian itu menghafalkan Al-Quran ataupun kalian mempelajari ilmu syar'i, saya jamin tidak setiap orang itu akan memandangmu dengan pandangan positif. Tidak setiap orang mencintaimu dan tidak setiap orang itu menyukaimu. Maka kalaupun akhirnya nanti episode kehidupanmu bertemu dengan orang yang membulimu, mencelamu, mencacimu, maka jadikanlah setiap komentar bulian itu menjadi pemicu semangatmu. Ya, itu menjadi pemicu semangatmu dalam kehidupan ketika kamu itu menghafalkan Al-Quran. Karena pasti ada orang yang datang untuk membuli dalam perjalanan hidup kita dan kita tidak pernah tahu siapa yang membuli kita. Kalaupun ada orang yang membuli kita pada perjalanan hidup kita, maka pastikan bahwasanya setiap bulian itu tidak menguburkan kita. Tapi bagaimana kita berkomitmen kuat bahwasanya setiap bulian itu bisa menjadikan kita semakin terpacu di dalam kehidupan kita supaya kita paham bahwasanya bulian itu tidak layak menjadikan kita celaka dan bulian itu tidak layak menguburkan kita pada kualitas kehidupan kita. Ini yang kita harus paham. Banyak para ulama, mereka lahir menjadi ulama besar itu karena mereka dalam tanda kutip mendapatkan bulian. Contoh nih, walaupun bulian-bulian itu sebenarnya adalah semangat yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Contoh, Imam Adz-Dzahabi, beliau itu menjadi ulama gara-gara Imam Adz-Dzahabi itu dikomentari seseorang. Wah, tulisan tanganmu kayak ulama. Padahal pada saat itu beliau masih belia. Gara-gara omongan itu sering teringat-ingat oleh Imam Adz-Dzahabi. Akhirnya Imam Adz-Dzahabi itu terpacu semangatnya. Akhirnya beliau menjadi ulama besar. Imam Adz-Dzahabi jadi ulama benar. Dimulai dari satu kata ketika beliau mendapatkan bulian. Ah, tulisanmu tuh kayak ulama. Dan akhirnya jadi ulama. Kita juga pernah mendapati ada seorang ulama yaitu adalah Dawud Al-Dhahiri. Dawud Al-Dhahiri itu lebih keras lagi bulian yang pernah beliau dapatkan. Beliau pada saat hidupnya, beliau itu jauh sekali dari agama. Sehingga di usia lebih 40 tahun, dia ketika masuk ke masjid, nggak sholat tahiyatul masjid. Orang itu menyerang dia. Ini orang goblok banget ya, masuk masjid nggak tahiyatul masjid. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid. Ketika beliau sholat tahiyatul masjid, beliau merasa ini yang benar. Satu waktu dia masuk masjid habis asar. Masuk masjid langsung tahiyatul masjid. Pendapat fikih di kampung itu tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Dia langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid habis asar. Orang pun mengatakan kepada dia, bodoh banget ya habis sholat asar kok malah sholat sunnah tahiyatul masjid. Lah dia bingung Dawud Al-Dhahiri. Saya tidak sholat tahiyatul masjid dibilang goblok. Saya ketika saya sholat tahiyatul masjid saya juga disebut goblok. Terus gimana? Akhirnya gara-gara kalimat goblok dan bodoh yang beliau dapatkan, akhirnya menjadikan seorang Dawud Al-Dhahiri belajar dan akhirnya walaupun usianya tidak lagi muda, tidak menjadi hambatan beliau. Akhirnya beliau menjadi ulama besar. Menjadi ulama besar. Ketika beliau itu mempelajari dan menjadikan bulian itu menjadi sebuah teriakan yang mengokohkan, bukan teriakan untuk menguburkan. Kalian para santri pasti akan pernah menjumpai kondisi-kondisi bahwasanya ada bulian. Kondisi ini pasti kalian akan jumpai dalam perjalanan kalian. Karena apa? Kita merupakan makhluk sosial. Dan ketika kita merupakan makhluk sosial dengan segala konsekuensinya, kita ini akan menjumpai banyak orang dan tidak setiap orang itu mereka pro dengan kita. Maka kalau kita akhirnya tidak memiliki sebuah sikap pada pola pikir kita bahwasanya setiap bulian itu bisa melecut potensi kita, ya kita akan terkubur. Banyak orang yang mereka menghadapi bulian hari ini tidak kuat. Ada yang mati bunuh diri, ada yang lari kepada narkoba, dan lari pada pelarian-pelarian yang justru menjadikan kehidupannya berantakan. Jangan. Kalaupun kalian mendapatkan bulian, sedih tidak apa-apa. Sedih itu divalidasi. Tapi setelah sedih itu, kita harus berpikir, kita setting bagaimana bulian itu kita bisa buktikan bulian itu akan menyesal bulian itu.
Dan itu kalimat yang baik. Ada satu ulama namanya Abu Ja'far at-Tahawi. Ya, mungkin kalian pernah mendengar Abu Ja'far at-Tahawi, seorang ulama besar. Tapi tahukah kalian dan sadarkah kalian Abu Ja'far at-Tahawi itu jadi ulama besar karena pernah dikomentari sama pamannya. Jadi Abu Ja'far at-Tahawi itu ketika masih kecil, seusia Basam, seusia Ja'far. Maka sesungguhnya Abu Ja'far at-Tahawi ini proses belajarnya lambat. Maka pamannya Imam Muzani saat itu komen, aduh, Bu Ja'far nih, ini susah jadi ulama kamu nih kalau kayak gini. Gara-gara perkataan itu membekas kepada Abu Ja'far at-Tahawi dan beliau belajar, betul-betul belajar. Gara-gara perkataan itu, beliau tidak dendam sama pamannya, beliau tidak sama sekali merasa benci sama pamannya, enggak. Dia rubah kalimat itu dan dia afirmasi, dia jadikan kalimat itu adalah, oh ini kalimat dari pamanku untuk memberi semangat kepada saya. Dan akhirnya jadi ulama besar. Bahkan kebesaran nama Abu Ja'far at-Tahawi itu lebih besar daripada besarnya nama Imam Muzani. Makanya sampai Abu Ja'far at-Tahawi itu berkata, kalaulah pamanku Muzani masih hidup, mungkin dia harus membayar kafaroh karena dia pernah mengatakan orang semacam diriku tidak mungkin jadi ulama dan Allah izinkan saya jadi ulama, maka dia harus membayar kafaroh. Itu menjadikan kita akhirnya karakternya seorang penghafal Al-Quran, orang yang belajar ilmu syar'i, itu adalah bagaimana mereka itu menjadikan setiap bulian, setiap orang yang kontra itu justru memicu kita supaya melejitkan potensi kita. Teriakan itu harusnya mengokohkan. Teriakan itu tidak boleh menjadikan kita menjadi rapuh. Ya, makanya akhirnya memiliki manajemen yang baik. Karena apa? Sampah saja bisa kalau diperlakukan, digunakan sampah itu dengan tepat, maka sampah itu akan menjadi komoditi yang bisa dijual. Itu sampah. Bulian itu kayak sampah, tapi selama kita punya ilmu manajemen yang baik pada diri kita, maka kalian para santri, para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah, maka sesungguhnya kalian itu bisa untuk melejitkan potensi kalian. Maka sesungguhnya itu yang harus selalu kita miliki. Ingat ya, hidup tidak semanis ketika kita berada di dalam pelukan ibu dan bapak kita. Dan hidup itu tidak setenang ketika kita di balik dinding rumah kita. Kalau kita sudah keluar rumah, kita akan berjumpa dengan ragam manusia, dengan ragam sifatnya, karakternya, dan bagaimana mereka berinteraksi. Dan kita tidak bisa mengharapkan setiap orang itu bisa berbuat baik sebagaimana ibu dan bapak kita. Tidak bisa, mustahil kita akan bisa mendapatkan itu. Maka cara kita bukan memaksa kondisinya itu supaya mereka baik sama kita, tapi kita memiliki sistem imun atau sistem antivirus yang baik supaya kalimat itu tidak meracuni kita. Tidak membahayakan virus pada komputer selama kita memiliki antivirus yang lebih hebat. Kalau kita update antivirus kita, virus apapun itu bisa dideteksi sebelum masuk ke komputer kita ataupun ke gadget kita. Tapi kalau kita tidak punya antivirus, ya virus biasa pun bisa merusak sistem komputer yang kita miliki. Islam itu bukan hanya nyuruh kita sholat, tapi Islam itu juga mengkondisikan supaya kita punya antivirus yang terbaik. Salah satunya kalau kita dibully, dan kita harus ingat ya, Allah aja dibully, Rasulullah aja dibully, apalagi cuma kita yang kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan baginda Nabi SAW. Ya, maka itu yang menjadikan kalian itu harus memahami betul bahwasanya itu harus betul-betul mengubah kalian. Kalau kalian tiba-tiba mendapatkan sebuah bulian, ini yang kita harus paham. شكرا هديت قلبي شكرا